Kalau mengkodok puasa itu digabung dengan puasa, katakan puasa Senin, Kamis itu boleh apa tidak, Gus? Boleh. Assalamualaikum, Gus. Pripun kabare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Nggih. Wonten pertanyaan saking para pemirsa channel Spasi Dakwah. Jenengan sebagai penyuluh agama niki dipun suwuni jawaban Gus saking netizen, saking pemirsa channel niki. Nggih, siap. Niki Gus terkait dengan sebentar lagi kan puasa Ramadan. Nggih. Dan itu banyak sekali pertanyaan terkait niku, yaitu terkait dengan kodok puasa, Gus. Nggih. Karena wanita niku lek puasa Ramadan kan mesti ada halangan yang puasanya tidak genep nggih. Nah, itu untuk kodok puasa niku pengertian pripun, Gus? Pengertian kodok puasa kayak harus menyaur niku dasarnya biar para wanita yang meninggalkan puasa itu giat semakin semangat untuk mengkodok puasanya itu. Kodok itu kan ibaratnya nyaur utang, karena kewajiban itu sesuatu yang harus dipenuhi. Maka puasa fardu itu harus dilakukan oleh semua umat Islam, baik laki-laki perempuan yang sudah mukallaf balik. Apabila ada uzur yang memungkinkan uzurnya itu hilang, maka wajib dikodok. Kalau ada uzur yang tidak mungkin hilang, contoh sakit parah yang tidak memungkinkan puasa dan kemudian tidak bisa diharapkan sembuh menurut dokter. Menurut Allah kan semuanya mungkin. Jadi ini urusannya urusan manusia. Jadi kita melihatnya dari fikih itu melihat dohirnya. Kalau menurut dokter ini sudah tidak bisa disembuhkan. Dan penyakit ini tidak boleh puasa. Kalau puasa tambah parah, itu nanti tidak perlu puasa sudah. Cukup dibayar per satu harinya 1 mud 7 on. Bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Kalau kita ya beras, karena kita di lingkungan kita kan pakai beras makan pokoknya itu. Jadi 1 hari dibayar 1 mud. Kapan bayar? 7 on. Ya, sekitar 7 on. Nah, itu bagi yang sudah tidak mungkin, termasuk orang tua. Orang tua yang sudah tua renta, sudah lemah itu kan nggak mungkin muda lagi kan. Karena orang tua itu kalau muda lagi ngentek-ngenteki, biasanya ngentek-ngenteki. Pengalaman sudah banyak. Tua-tua keladi, makin tua makin jadilah, itu bahayanya di situ. Nah, kemudian kalau bagi yang punya uzur misalnya sakit, masih muda tapi sakit ya biasa sakit parah tapi sebentar yang diperkirakan bisa sembuh ya, seperti tipes, mungkin darah tinggi dan sebagainya. Maka nanti ketika sudah di luar Ramadan, kemudian ada waktu yang longgar untuk mengkodok, maka dipersilakan ya mengkodok. Tapi tidak fauri, tidak harus segera mungkin karena ada uzur. Yang wajib segera mungkin adalah yang tidak ada uzur. Jadi contohnya siang-siang hari di bulan Ramadan, tidak apa-apa, ya tidak sakit, tidak bepergian, tidak apa-apa, pokoknya makan gitu ya, jablek makan itu. Tiba-tiba ada kiriman saja enak langsung makan. Nah, itu kan tidak ada uzur apa-apa. Nah, itu kalau dia ngandel, istilahnya ngandel itu mau taat dengan Islam. Begitu dia sadar kalau itu dia adalah kesembronan yang ya bukan lupa juga kan. Kalau lupa rezeki loh. Ini sengaja nggak ada uzur. Maka begitu dia sadar itu harus imsak. Harus menahan diri dari hal yang membatalkan. Walaupun itu tidak dinilai puasa. Dan nanti kalau di luar Ramadan dia masih wajib untuk mengkodok puasanya itu. Terus kalau mengkodok puasa itu digabung dengan puasa, katakan puasa Senin, Kamis itu boleh apa tidak, Gus? Boleh ya. Nah, jadi kalau puasa Ramadan itu tidak bisa digabung dengan apa-apa. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa kodok itu boleh digabung dengan sunnah. Bahkan bisa digabung dengan beberapa sunnah. Ya umpamanya pas pertengahan Hijriah itu ada Ayamul Bid. Kebetulan Mas Ayamul Bid itu harinya Senin. Terus dia masih punya hutang, dia kodok. Nah itu dia bisa double. Kodok Senin Ayamul Bid.
Nah, yang tidak boleh itu kalau ada puasa fardu digabung double, sama-sama fardunya. Kalau caranya begitu kan nanti kodoknya 10 satu kali aja niat double 10 kali kan ya enak tuh. Nah, itu namanya licet. Tapi kalau kodok sama sunnah itu boleh. Dan kemudian niat itu pekerjaan hati ya Ustaz Wahid ya. Jadi dia memang tidak perlu ditampakkan. Tapi sunnah ditampakkan. Dan tidak harus bahasa Arab. Enak tuh. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana niatnya itu? Wah, itu gampang. Saya niat berpuasa esok hari untuk mengkodok puasa Ramadan saya tahun lalu. Dan untuk puasa meraih kesunahannya puasa hari ini yaitu hari Senin juga hari Ayamul Bid misalnya lillahi ta'ala jadi sudah itu harus malam apa boleh pagi? Boleh pagi, yang penting belum membatalkan. Wow. Tapi alangkah baiknya di malam ya, maksudnya malam itu sebelum subuh ya. Subuh. Jadi boleh mulai isya ke atas, mulai tengah malam ke atas itu biar dapat kesunahannya apa menginapkan niat. Tapi kalau puasa fardu itu hukumnya wajib menginapkan niat itu. Jadi harus malam itu harus. Ramadan harus. Nah, kalau kodok tadi? Kalau kodok tadi tidak harus. Yang penting belum membatalkan. Karena begini, karena dia berada pada hari yang sebetulnya tidak wajib puasa kan. Jadi harinya itu hari yang tidak wajib, tapi dia mau melakukan puasa. Melakukan puasa dengan niat-niat tertentu yang dia inginkan. Maka cara aturannya itu agak ikut ke sunah-sunah dikit. Puasa sunah itu kan pokoknya dia itu belum membatalkan puasa. Bisa jadi sebelum duhur. Oh, sebelum duhur. Jadi dia mulai dari subuh belum makan, belum melakukan yang membatalkan puasa. Kemudian juga waktunya belum masuk duhur, terus dia niat. Nah, itu boleh jadi puasa sunnah ya. Jadi puasa sunnah. Masuk kodok itu juga agak lebih murah daripada itu. Buktinya bahwa kodok itu betapapun agak beda dengan yang aslinya itu. Kalau yang puasa Ramadan asli kan tidak boleh digabung dengan yang lain ketika Ramadan itu. Tapi ketika di waktu lain itu ternyata boleh untuk digabung dengan puasa sunnah. Para pemirsa, alhamdulillah sudah terjawab bahwa kodok Ramadan itu bisa digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Tinggal kita niatkan dalam hati dan juga melakukan perkara yang tidak membatalkan puasa itu, Gus. Terima kasih Gus untuk jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi para pemirsa dan syariah panjenengan. Amin, sama-sama. Meluberkan ilmunya pada kesempatan hari ini.